في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua kisah Nabi, mungkin kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah yang paling familiar. Ya, kisah ini tidak hanya diketahui oleh Islam saja, tetapi juga Nasrani dan sebagian umat beragama lainnya. Seperti yang kalian ketahui, kisah ini mengisahkan perjuangan beliau untuk menyelamatkan umat dari bencana besar sepanjang sejarah. Ada banyak hal menarik dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Namun, yang menjadi point of interest-nya tentu adalah si kapal besar tersebut. Ya, dikatakan dalam banyak riwayat kalau kapal ini begitu besar sehingga sanggup ditampungi oleh begitu banyaknya orang. Bahkan termasuk hewan-hewan besar pula. Masih soal kapal Nabi Nuh alaihissalam, ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa kendaraan tersebut dibangun di Indonesia. Tentu agak sulit untuk mempercayai hal tersebut. Bahkan, mungkin sama sekali tidak kepikiran kalau ada semacam relasi antara kapal Nabi Nuh dengan Indonesia. Tetapi pernyataan tersebut lahir dari para peneliti setelah melakukan analisa mendalam terhadap bangkai kapal tersebut. Lalu, benarkah kalau kapal legendaris itu dibangun di Indonesia? Ketahuilah jawabannya lewat video berikut. Kayu Nabi Nuh diketahui adalah jati. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, bangkai kapal Nabi Nuh ditemukan di Gunung Ararat yang ada di Turki. Selama bertahun-tahun, para peneliti dunia berbondong-bondong melakukan kajian dan analisa tentang kapal tersebut. Dan akhirnya, terkuak satu kesimpulan besar yang mungkin akan mengejutkan kita sebagai orang Indonesia. Ya, menurut salah satu dari tim peneliti, dikatakan bahwa fosil kayu baterah Nabi Nuh itu mirip dengan struktur kayu yang ada di Indonesia, tepatnya adalah Jawa. Ya, kayu yang dimaksud itu adalah kayu jati. Kesimpulan para peneliti itu bukan tanpa alasan. Mereka mengatakan telah melakukan penelitian panjang untuk mencocokkan ribuan kayu dengan tujuan mencari yang paling cocok dengan material kayu dari Nabi Nuh. Dan hasilnya, 99% dari material tersebut identik dengan jati. Kapal Nabi Nuh mungkin dibangun di Indonesia. Meskipun kayu yang dipakai di kapal Nabi Nuh dipercaya merupakan kayu jati, tetapi tentu saja kita tidak bisa langsung mengatakan jika Batra raksasa tersebut dibangun di Nusantara. Namun, kalau berdasarkan riwayat yang ada, Nabi Nuh dikatakan membangun kapal tersebut di sebuah gunung yang tak jauh dari tempatnya mengambil kayu-kayu material Batra. Dari sini sudah mulai kelihatan benang merahnya. Menurut peneliti lagi, kayu jati konon itu identik dan hanya bisa ditemukan di Indonesia, khususnya Jawa. Dari potongan-potongan fakta ini, kemudian bisa kita simpulkan kalau mungkin saja Nabi Nuh membangun kapalnya di Indonesia. Agak susah dipercaya memang, tetapi bisa saja hal tersebut memang benar terjadi. Walaupun untuk kesolihannya masih butuh banyak analisa dan penelitian lagi. Nabi Nuh dan umatnya adalah orang Jawa.
Dari teori Nabi Nuh yang membangun kapalnya di Indonesia, maka kita bisa makin melebarkan analisa. Ya, kita bisa simpulkan pula kalau Nabi Nuh dan umatnya mungkin adalah orang Indonesia. Agak maksa memang. Namun, korelasinya sangat jelas. Kayu kapal Nabi Nuh dipakainya adalah kayu jati. Lalu beliau membangun kapalnya di dekat lokasi mencari materialnya. Kemudian didapati fakta bahwa jati purba hanya tumbuh di Indonesia. Maka mungkin Nabi Nuh bisa jadi memang tinggal di tanah kita. Kalau teori ini benar, kita bisa bangga namun juga malu luar biasa. Bangga lantaran tanah kita pernah menjadi saksi sejarah paling penting, dan malu lantaran dulu umat Nabi Nuh itu begitu durhaka sampai mengatai sang Nabi gila lantaran membangun kapal. Sama seperti Nabi Nuh, umatnya pun tinggal di daerah yang sama. Jadi, para pembangkang Nabi Nuh pun bisa jadi merupakan para nenek moyang kita. Bukti lain yang menguatkan, selain kayu dan riwayat kisah pembangunan, ada satu lagi bukti yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk mengukur kebenaran teori relasi antara kapal Nabi Nuh, beliau sendiri, dan Indonesia. Hal tersebut tak lain adalah posisi geografi Indonesia sendiri. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia ini terletak di Ring of the Right, di mana sangat sering terjadi bencana. Dari sini pula dapat digambarkan kronologisnya mungkin seperti ini. Jadi, ketika Nabi Nuh selesai membangun kapal, maka di Indonesia terjadi bencana besar. Lalu setelahnya, dengan serta-merta banjir pun datang dan menenggelamkan mereka semua. Daerah Indonesia yang rawan bencana ini seolah-olah mendukung skenario dari kisah Nabi Nuh. Tapi, lagi-lagi ini hanya teori yang butuh diteliti lebih jauh. Tak hanya Nabi Nuh alaihissalam, Indonesia juga sering dihubung-hubungkan dengan Nabi Sulaiman. Bahkan disebut-sebut pula kalau Borobudur adalah bukti peninggalan beliau. Menyikapi yang semacam ini, ada baiknya kita menunggu. Maksudnya adalah hasil penelitian yang lebih lanjut. Kita tak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Bisa jadi semua teori Nabi yang dikaitkan dengan Indonesia ini memang benar. Namun semua itu hanyalah Allah yang tahu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh adalah salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Selain itu, Nabi Nuh juga diberi gelar sebagai Nabi Ulul Azmi, yaitu Nabi yang memiliki ketabahan yang luar biasa. Nabi Nuh berdakwah dengan sangat tabah dan sabar menghadapi kaumnya. Nabi Nuh sebenarnya bukan nama aslinya. Nama asli Nabi Nuh adalah Abdul Ghaffar. Namun dikenal dengan nama Nabi Nuh karena Nabi Nuh sering sekali menangis. Nabi Nuh berdakwah siang dan malam untuk menyiarkan agama Allah dan memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala. Namun dakwah Nabi Nuh tidak disambut baik oleh kaumnya, malah dizalimi. Akhirnya Allah memberikan hukuman kepada kaumnya, yakni diturunkan azab yang bernama banjir bah yang menenggelamkan semua kaum Nabi Nuh yang menzalimi Nabi Nuh, bahkan anak dan istrinya Nabi Nuh. Yang selamat hanya yang mengikuti ajaran Nabi Nuh. Dan ketika
banjir sudah surut, Nabi Nuh kembali menyiarkan agama Allah. Nabi Nuh juga disebut sebagai bapak kedua karena dari Nabi Nuh turun berlanjut keturunan dari Nabi Adam, yakni Sam, Yafet, dan juga Ham. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.